Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 7 kelas 3 SD subtema 2 pembelajaran kedua mulai halaman 74 sampai halaman 84. Support channel ini terus ya. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut. Bacalah dengan nyaring teks tentang mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya, kain dijahit dengan tangan. Kemudian, kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini, kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Sekarang, bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, pada teks tentang mengolah bahan dasar pakaian, terdapat 5 buah paragraf. Jadi pastikan kita menemukan 5 kalimat untuk isi cerita pada setiap paragraf. Isi cerita paragraf 1. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Isi cerita paragraf 2. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Isi cerita paragraf 3. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Isi cerita paragraf 4. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Dan isi cerita paragraf 5. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Setelah kita mengetahui isi cerita dari teks yang telah kita baca, maka kita dapat menyimpulkan informasi di dalam teks tersebut, yaitu pengolahan bahan dasar pakaian dari zaman dulu hingga sekarang terus berkembang menjadi semakin maju karena diikuti dengan adanya teknologi canggih untuk membuat beragam kain dan pakaian. Sekarang, ayo kita amati gambar-gambar orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Nah, tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Pertama, ada petani kapas. Tugas yang dilakukan adalah menanam kapas. Yang kedua, ada pemintal kapas. Tugas yang dilakukan yaitu membuat benang. Adapun penenun, tugasnya untuk membuat kain. Perancang busana, membuat pola baju. Penjahit, tugasnya menjahit baju. Dan penjual baju, tugasnya adalah menjual baju. Kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan. Contohnya yang pertama yaitu dokter. Tugasnya yang dilakukan adalah mengobati orang sakit. Yang kedua ada guru. Tugasnya adalah mendidik siswa. Yang ketiga ada polantas atau polisi lalu lintas. Tugasnya yaitu mengatur lalu lintas. Yang keempat ada nelayan. Tugas yang dilakukan adalah mencari ikan. Dan yang kelima adalah petani beras, yang tugasnya adalah menanam padi. Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian.
Ia juga bersyukur karena orang tuanya memberikan pakaian untuknya. Salah satunya adalah baju renang. Edo menggunakan baju itu saat berenang. Edo sedang belajar meluncur di dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Lalu, apa yang dilakukan saat meluncur? Yang pertama, berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuhmu ke depan, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Dan yang keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai ia berhenti melaju. Nah, setelah kita membaca teks tadi, kita dapat menyimpulkan 5 hal tentang apa saja yang kita ketahui tentang gerak dasar meluncur. Yang pertama, gerak ini dilakukan dengan posisi tubuh di atas permukaan air. Yang kedua, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Yang ketiga, gerakan ini berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Yang keempat, gerakan ini adalah syarat agar dapat berenang dengan baik. Dan yang kelima, ambil napas dalam-dalam sebelum mulai mempraktikkan gerakan meluncur. Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Kenakanlah pakaian renangmu saat belajar berenang. Dan pelajarilah petunjuk-petunjuk seperti melakukan penyesuaian dengan air, berjalan di dalam air, latihan bernapas, dan melakukan gerakan meluncur. Berlatihlah dengan tekun dan penuh semangat sampai kamu mahir berenang. Sekarang, coba sebutkan 3 bahan dasar atau bahan baku pakaian. Jawab di kolom komentar ya, Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.